Pertama kita bikin expanded 1 poin. Kita bikin expanded. Lalu kita tulis lagi, tapi dengan nilai normal. Expanded. Beda kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengulas tentang problem penulisan di MS Word. Yang pertama, tentang huruf yang renggang. Ini misalnya sobat, kita perhatikan ini huruf ditulis dengan Times New Roman 12. Ini juga ditulis dengan Times New Roman 12, tetapi yang ini tampak renggang daripada yang ini. Apa sebenarnya yang terjadi sobat? Baik, ini persoalan format font. Mari kita lihat, kita blok aja. Lalu di home, di submenu font, kita klik yang ini. Baik, kemudian di advance kita klik. Nah, ini persoalannya. Di property spacing, diisi expanded dan position diisi lower. Normalnya, ini biasanya diisi dengan normal. Jadi, kalau nilai defaultnya itu kalau kita nulis Times New Roman, maka spacingnya adalah normal, positionnya juga normal. Kalau ini misalnya kita ubah, otomatis persoalan selesai. Huruf ini sama. Jadi problemnya adalah, sekali lagi, karena format font pada nilai spacing dan position ini, kalau yang ini persoalan spacing ya, kan dibikin expanded, kemudian 075, maka teksnya menjadi renggang sebanyak 0,75 poin. Oke. Kalau kita bikin normal, maka dia akan seperti teks yang di bawah. Kemudian sobat, yang ini tampak normal sebenarnya, tetapi ini juga terjadi format yang tidak lazim di dalam penulisan formal. Kita lihat, klik, spacingnya normal, bukan expanded, tapi posisinya lower 0,5 poin. Harusnya ini juga normal. Baik, sekarang kita akan perhatikan perbedaan normal dan expanded. Ini pertama kita akan soal lower tadi ya. Kita akan menulis dengan huruf yang dibikin supaya kelihatan lowernya kita bikin 1 poin. Oke, saya nulis lower. Di bagian kedua kita nulis lagi, kita bikin normal. Oke, kita tulis lower. Normal. Sama aja biar kelihatan. Kemudian yang ketiga, kita bikin lagi raised, artinya naik dia. Kita bikin 1 biar sama. Lower. Perhatikan sobat, ini yang normal tampak di sini, yang lower tampak ke bawah, yang raised lebih ke atas daripada yang lower. Itu pengaruh dari pengaturan font pada property position yang dibikin lower, raised atau normal. Sekarang kita lihat yang terkait dengan spacing ini ya. Pertama kita bikin expanded 1 poin. Kita bikin expanded. Lalu kita tulis lagi, tapi dengan nilai normal. Expanded. Beda kan? Kemudian kita tulis dengan condense 1 poin, maka dia lebih rapat. Expanded. Nah, ini pengaruh dari pengaturan di position tadi ya pada spacing, dan yang bawah tadi, yang atas tadi lower ini karena pengaruh pengaturan di position.
nilainya normal, reset lower. Kalau ini nilainya condensed, normal, dan expanded. Persoalan yang kedua terkait dengan footnote. Kita perhatikan footnote-nya tampak lebih ke atas gitu ya. Ini perhatikan ini ada ruang kosong. Ini pertama ini problem footnote. Kita selesaikan dulu di problem footnote. Caranya kita masuk ke view, lalu draft, lalu di reference kita klik show note. Di bagian footnote ini kita pilih footnote separator. Perhatikan sobat, kenapa tadi ada jarak yang renggang tadi ya? Ini karena di sini ada memang dibikin renggang. Jadi setelah garis ini bikin renggang sehingga tadi tampak renggang. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang adalah cukup di reset aja. Maka di footnote nanti, kita reset. Di all footnote tampak seperti ini. Misalnya kita tutup view, kita kembali ke tampilan layout. Nah, dia sudah kembali normal. Baik. Ini sebenarnya sobat, ini sebenarnya memang cara mengatur bagaimana tampilan footnote. Di tampilan footnote ini pilihannya kita kembali ke reference tadi ya, show note. Pilihannya misalnya garis, ini misalnya footnote separator di sini. Garis ini bisa kita bikin misalnya rata kanan, atau bikin rata tengah, atau bikin rata kiri seperti ini. Ini sebenarnya memang digunakan untuk mengatur bagaimana tampilan footnote, termasuk jarak yang tadi muncul, termasuk misalnya kita bikin layoutnya di sini kita kasih jarak after, maka dia juga akan membuat jarak dengan huruf yang selanjutnya. Kita misalnya bikin all footnote, ini juga kita bikin jarak, nah, otomatis berjarak dia. Jadi untuk mengatur footnote, memang caranya kita masuk ke tadi view, lalu kita klik draft di views-nya itu, kemudian di reference kita klik show note yang seperti tadi. Sekarang kita kembalikan ke reset supaya menjadi tampilan yang sesuai standar atau defaultnya. Oh sorry, tadi masih layoutnya masih 12 ya. Kita bikin 0. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan aslinya, view, lalu klik print layout. Sekarang sudah normal. Problem yang ketiga adalah problem numbering yang di sini nih. Ini kan di footer ya. Kita klik aja. Ini di footer. Kenapa bisa dia tinggi di atas? Sebenarnya di footer pun sebenarnya ada pengaturan yang sama. Kalau misalnya kita lakukan pengaturan standar itu begini sobat. Ini misalnya lalu kita bikin insert page number, bottom of page, center. Nah, posisinya seperti ini, perhatikan. Standar letak footer itu seharusnya dia berada di garis ini ya. Nggak mungkin dia lebih atas dari garis ini seharusnya ini normalnya. Nah, kejadiannya, kita tutup aja ini, kita nggak usah simpan. Kejadiannya adalah ini justru di atasnya garis ini nih. Bagaimana ceritanya? Baik, mungkin setelah diperiksa, ini dalam kasus ini yang pertama kita periksa, ada ini spasi kosong. Perhatikan ini. Ya. Ada spasi kosong setelah angka 1 ini, lalu kita masuk di baris berikutnya, ini ada sesuatu yang kosong sehingga membuat dia di atas. Caranya tentu kita taruh di sini, di angka 1 footnya itu, kemudian kita delete. Nah, dia berada di bagian sini. Nah, kemungkinan yang kedua pengaturan bisa jadi misalnya kita taruh di home, lalu di spacing ya. Di line spacing ini nilainya harusnya 1. Kalau kita taruh 1,5, berarti kan perubahan posisi angka 1 itu, dan 2, dia lebih ke atas. Di normalnya atau defaultnya,
numbering itu atau di footnote dia berada pada posisi line spacing 1. Jadi kita kembalikan ke angka 1. Kemungkinan yang ketiga, coba perhatikan di layout, bisa jadi juga karena misalnya ini ya, kita setel afternya itu kita bikin, nah dia akan naik. Dia akan naik. Nah, dia turun lagi. Sekarang ini dia sudah berada posisi normal. Baik sobat, ini 3 problem yang kemudian membuat tulisan tampak tidak seperti biasanya, tidak dalam posisi nilai defaultnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan membantu sobat dalam menulis makalah atau artikel. Terima kasih atas kunjungan sobat di channel saya. Sampai jumpa di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.